Film ini berlatar di tahun 1942 di Luzon Utara, Filipina. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang ayah yang bernama Tuan Berong sedang membawa anak gadisnya yang bernama Nona Selina. Nona Selina tampak tidak mau dibawa ayahnya, tapi Tuan Berong terus memaksanya. Tuan Berong dan Nona Selina tiba di sebuah rumah. Di saat bersamaan terlihat ada seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Nona Cora dengan tatapan kosong baru keluar dari rumah itu. Di sana juga ada seorang pria yang tidak bisa melihat yang sedang bekerja. Dia bernama Tuan Domeng. Saat Tuan Berong tiba di dalam rumah, dia menemui seorang pria pemilik rumah yang bernama Tuan Tiago. Ternyata, dia akan melego Nona Selina kepada Tuan Tiago. Tuan Berong menjelaskan Nona Selina masih original. Rambutnya pun masih tipis dan wanginya seperti bunga mawar. Tuan Tiago pun mencoba mendekati Nona Selina dan mengamatinya. Tuan Berong akhirnya mendapatkan uang dari transaksi dengan Tuan Tiago. Dia pun segera pergi. Tuan Tiago lalu menyuruh Nona Selina untuk membersihkan diri. Tuan Tiago yang melihat indahnya pemandangan sampai terpesona. Tongkat ajaibnya pun sudah mulai berontak. Dan di bawah rumah ternyata ada Tuan Domeng sedang merasakan segarnya percikan air sabun yang wangi. Malam harinya, Tuan Tiago yang sudah tidak sabar ingin mencicipi legitnya kue kukus langsung meminta kepada Nona Selina. Walaupun untuk sekarang Nona Selina masih terlihat tidak mau, tapi akhirnya mereka pun bisa mantap-mantap. Setelah Tuan Tiago tertidur, Nona Selina kabur dari rumah itu. Saat Tuan Tiago terbangun, dia menanyakan ke Tuan Domeng tentang Nona Selina. Tuan Domeng hanya menjawab langkah kakinya sangat cepat. Tuan Tiago lalu menanggapinya dengan santai. Nona Selina ternyata pergi menemui ayahnya. Dia meminta tolong untuk dibawa pergi dari Tuan Tiago. Tapi Tuan Berong dengan tegas menolaknya. Dia pun mengusir kembali Nona Selina. Dan akhirnya Nona Selina kembali ke rumah Tuan Tiago. Keesokan harinya, Nona Selina sudah mulai tenang. Dia juga mau menyiapkan makanan. Di sana juga ada Tuan Domeng yang sedang duduk di lantai. Tidak berselang lama, Tuan Tiago meminta Nona Selina untuk mendekat. Dan langsung saja, tangan Tuan Tiago memegang kue kukus Selina. Tuan Tiago lalu mencium tangannya merasa wangi dan lezat. Malinamnam. Setelahnya, mereka semua akan makan bersama. Nona Selina yang merasa kasihan lihat Tuan Domeng lalu membawakannya makan. Mereka semua pun akhirnya makan bersama. Tuan Tiago adalah orang terpandang di desa itu. Dia termasuk orang kaya. Emas dan uangnya pun banyak. Orang-orang yang butuh uang bisa menjual barang-barang berharganya kepada Tuan Tiago. Lalu datanglah Ibu Cora, yang sebelumnya bersama anak perempuannya keluar dari rumah Tiago. Kali ini Ibu Cora hendak menjual perhiasannya. Tapi Tuan Tiago membelinya dengan harga murah. Ibu Cora pun sedih dan segera pergi. Nona Selina sekarang sudah mulai nyaman hidup dengan Tuan Tiago. Dia pun menanyakan ke Tuan Tiago apakah punya perasaan ke Nona Selina. Tuan Tiago pun menjawab iya. Lalu mereka pun kembali melakukan kerja bakti sambil hujan-hujanan. Dan di malam harinya, Tuan Tiago membuktikan rasa cintanya kepada Nona Selina dengan memberinya kalung emas.
lalu mereka pun beranjak tidur. Keesokan harinya, Tuan Tiago dan Nona Selina pergi jalan-jalan, lalu mampir ke warung Ibu Miling. Di sana juga ada Tuan Berong sedang minum-minum. Dia melihat ke Nona Selina hanya bisa terdiam dengan penampilan yang berbeda. Lalu Tuan Tiago pun ikut minum sampai pusing. Sesampainya di rumah, Tuan Tiago yang sudah tepar segera tidur pulas. Lalu Nona Selina memberanikan diri untuk membuka lemari Tuan Tiago. Di sana terlihat banyak perhiasan, uang, dan emas. Nona Selina pun mencuri salah satu perhiasannya. Setelahnya Nona Selina mandi malam, lalu turun ke bawah, dan di sana ada Tuan Domeng yang sedang melamun. Mereka berdua pun ngobrol bersama. Tuan Domeng lalu menceritakan masa lalunya. Hindi ko alam. Pagtapos niyang wasakin ng buhay ng mga Ternyata Tuan Domeng juga sama. Korban dari orang tuanya sendiri. Lalu Tuan Domeng pun dibawa Tuan Tiago untuk dijadikan budak di rumahnya. Tuan Domeng lalu sedih menceritakan masa lalunya. Nona Selina pun menenangkannya dengan cara memeluknya. Yung nararamdaman ko ngayon. Lalu Nona Selina menanyakan ke Tuan Domeng apakah pernah menyentuh kulit kue. Jawaban Tuan Domeng jelas tidak pernah. Lalu Nona Selina pun menuntun tangan Tuan Domeng untuk menyentuh kue lapis dan kue kukus. Nona Selina yang menikmatinya sampai keluar lahar dingin. Anong nararamdaman mo? Ang katawan ko. Sedangkan Tuan Domeng yang tongkat ajaibnya sudah berontak coba dipegang oleh Nona Selina, Tuan Domeng yang baru merasakannya cukup menikmatinya. Ang himas ko. Keesokan harinya, Nona Selina mencuci pakaian ke sungai. Lalu datanglah Nona Cora yang sudah depresi tiba-tiba berendam di sungai dan menangis. Nona Selina lalu mendekatinya dan menenangkannya. Di sini diperlihatkan masa lalu Nona Cora. Ternyata dia juga dilego ibunya sendiri kepada Tuan Tiago. Nona Cora lalu dijadikan alat fantasi Tuan Tiago. Nona Cora yang tidak kuat mental akhirnya depresi. Tidak berselang lama, Ibu Cora datang dan membawa pergi anaknya. Saat Nona Selina kembali ke rumah, Tuan Tiago sedang memukuli Tuan Domeng. Tuan Tiago menuduhnya telah mencuri perhiasannya, lalu Nona Selina menenangkan Tuan Tiago, dan memberinya kue kukus lagi. Mantap-mantap pun terjadi lagi. Malam harinya, saat Tuan Tiago sedang tidur, Nona Selina kembali menemui Tuan Domeng. Mereka ngobrol sebentar. Nona Selina yang sudah ketagihan rasanya tongkat ajaib, lalu mengajak Tuan Domeng untuk merasakan kue lapis legitnya untuk pertama kali. Mereka pun akhirnya bisa mantap-mantap. Hari berganti, Tuan Tiago pergi sendiri keluar rumah untuk refreshing. Lalu di persimpangan jalan bertemu dengan Ibu Cora. Tuan Tiago hendak memberikan uang atas apa yang terjadi dengan anaknya. Awalnya Ibu Cora menolak uang itu, tapi akhirnya diambil lagi. Tuan Tiago lalu pergi ke warung Ibu Miling. Di sana dia minum-minum bersama Tuan Berong dan teman lainnya. Di tempat lain, Nona Selina mencuri semua emas dan perhiasan Tuan Tiago dan segera menyembunyikannya. Baka naman kailangan mamaya. Malam pun tiba, Tuan Tiago sudah pusing parah. Jalan pun sudah susah. Lalu Tuan Berong bersedia akan mengantarkan Tuan Tiago pulang. Saat di pertengahan jalan, Tuan Berong melepaskan tuntunannya sehingga Tuan Tiago terjatuh. Tama ka. Ako, nasarapan ka ba sa pagpapasok? Tuan Berong ternyata masih menyimpan dendam kepada Tuan Tiago. Dulu istrinya pernah digilir sama Tuan Tiago, sehingga membuat istrinya depresi dan bunuh diri. Oh. Usut punya usut,
Tuan Berong ternyata tidak bisa punya keturunan. Nona Selina ternyata anak kandung dari Tuan Tiago sendiri. Setelah menggilir istri Tuan Berong, ternyata dia hamil dan melahirkan Nona Selina. Ako, anakmu si Selina. Tuan Tiago yang mendengarnya sungguh terkejut. Tuan Berong lalu pergi meninggalkan Tuan Tiago, sedangkan Tuan Tiago segera jalan pulang. Saat Tuan Tiago sampai di rumah, dia melihat Nona Selina sedang kerja bakti dengan Tuan Domeng. Tuan Tiago langsung marah dan akan menyerang Tuan Domeng. Lalu dengan cepat Nona Selina melumpuhkan Tuan Tiago sampai tewas. Lalu Nona Selina membakar rumah itu. Setelahnya Nona Selina dan Tuan Domeng segera pergi. Keesokan harinya, Nona Selina membagi hasil emas dan perhiasan ke Tuan Domeng. Lalu Nona Selina memutuskan untuk pergi sendiri. Walaupun sebenarnya Tuan Domeng ingin ikut dengan Selina, tapi akhirnya mereka pun berpisah, dan akhirnya, film pun selesai. Selina!